Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ikonoci dengan NIM 2302105000004. Di sini saya akan membahas PPT yang dibuat Bapak Muhammad Ihsan Sungfikang SPD MPD dengan judul Simpang Pastense. Apa sih simpang pastense itu? Yaitu tense untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau dan tengah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Itu biasa disebut dengan aksi yang terjadi di masa lampau tapi sudah tuntas di masa itu juga. Di PPT ini kita akan membahas 4 poin penting, yaitu 1. Bahasa tense, 2. Nominasi tense, 3. Penggunaan simpang past tense, 4. Negatif dan interrogatif tense. 1. Bahasa tense mempunyai subjek ditambah verb to ditambah objek atau anak. Jika teman-teman tidak mengetahui apa itu anak itu yaitu adjektif, noun, dan verb. Contoh kalimat pada tense ini yaitu Tommy went yang returned 2 weeks ago. Mengapa kalimat ini bisa dinyatakan sebagai kalimat simpang past tense? Sebab kata objeknya yaitu 2 weeks ago, yaitu 2 minggu yang lalu, yang menunjukkan simpang masa lampau. Adapun contohnya yaitu she gave my account to Nick ago. Sama dengan yang di atas tadi, kalimat ini bisa dinyatakan dengan simpang past tense sebab objeknya yaitu Nick ago, yaitu masa lampau. Kita pindah ya. Golongan verb yaitu suatu kata kerja yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun contoh-contohnya yaitu banyak contohnya di sini, tapi saya akan membacakan sebagian saja. Call, kiranget, memanggil. Enjoy, it, menikmati. Kita bisa perhatikan di sini pengembangan katanya cuma ditambahkan edi. Tidak beda jauh. Dan accepted, menerima. As company, menemani. Caused, menyebabkan. Ya. Baik, kita pindah ke yang verb, yaitu kata kerja yang tidak memiliki aturan. Become, menjadi. Begin, mengai. Bitten, menggigit. Ya baik, di sini pengembangan kata-katanya agak beda-beda ya, macam-macam. Tidak sama tadi yang satu itu, cuma ditambahkan edi. Cat, caut, menangkap. Come, datang. Cut, memotong. Baik, kita pindah ke poin 2, yaitu nominasi tense. Adapun rumusnya yaitu subjek ditambah to be ditambah objek. Dengan contoh di bawah ini yaitu I was a sondang ayangan tim ago. Mengapa kalimat ini bisa dinyatakan dengan simpang past tense? Yaitu sebab objeknya yaitu tim ago yang menunjukkan masa lampau. Ada kotak 2 di bawah ini yaitu untuk pasangan kata. Jika teman-teman memahami yang sudah dibahas Bapak biasa, yaitu tepatnya pekan keempat tentang present continuous tense, yaitu pasangan kata, Anda cepat juga memahami yang ini, yaitu subjek I, he, she, it itu berkepasan dengan to be was.
yang sifatnya cuma satu. Jika dia memakai yang yo de dan pasangan yo de wi, maka pasangannya jamak, ya, atau ngebiar dengan satu. Ada pun macam-macam contoh di bawah ini, ada 6 contoh, yaitu yo yang itu the class, the day we yang itu see you, five chat at the with that die, and so we sick last week. Mengapa ini menggunakan kata was? Sebab sesuai dengan yang kita bahas tadi, jika dia cuma satu pasangannya dia memakai was. Maka di sini yang sakit cuma satu, maka menggunakan kata was. Jenny was at the on the boat. Lucy Chat was at the attic last night. Yang ketiga, penggunaan simpan past tense. 1. Di sini kita akan menjelaskan kejadian di masa lampau dan dengan selesai di masa lampau juga. Ya. Kayak begini, I was sick. Artinya sakitnya di masa lalu dan hari ini sudah sakit. Dia sakit biasa tapi sudah sembuh pada masa itu juga. Jika dia bangun sembuh sampai saat ini, itu tidak bisa dinamakan simpan past tense. I was his come in the gate. Artinya saat ini kegiatan mencuci mobil sudah selesai. Saat ini kegiatan mencuci. Saat ini. Ingat kata-katanya. Jadi tadi dia mencuci tapi saat ini dia sudah. Jadi ini juga masuk ke simpan past tense. Bagus-bagus contohnya yang dibikin Bapak ini, cepat dipahami. Ya. Kita pindah yang kedua. Kita akan membahas menunjukkan kejadian waktu lampau yang spesifik. Jika ingin cepat memahami yang kedua ini, kita juga wajib memahami apa itu spesifik. Spesifik yaitu biasanya itu kayak detail yang tepat. Nah, adapun contohnya di sini yaitu the 8 night PM last week. Mereka berada di sana jam 8 pekan lalu. Jadi di sini ini bisa dikatakan juga simpan past tense sebab dia berada di pekan lalu. Itu masa lampau itu. Ya, kita pindah yang ketiga yaitu menjelaskan perasaan dan emosi yang terjadi di waktu lampau. Tony was happy to see his cat. Tony senang melihat kucingnya. Tony senang melihat kucingnya. Ya. Dan pindah ke contoh. They were disappointed to see the result. Mereka kecewa melihat hasilnya. Dua contoh ini menunjukkan kata perasaan dan emosi. Oke. Bagus juga ini. Yang keempat yaitu menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Biasanya ini menggunakan kata kerja used to. Asked to love him but no I want. Dulu aku mencintainya tapi sekarang tidak lagi. Dia biasa mencintainya tapi saat ini dia tidak mencintainya. Masuk juga ini. Contoh simple past tense. I should to be an cheat. Dia dulunya adalah seorang atlet dan sekarang bukan seorang atlet. Ya. Yang keempat, negatif dan interrogative sentence. Verbal negatif. Subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Itu Tommy did not with
and returned 2 weeks ago. Contoh kedua, T did not go to meeting yesterday. Tony and Natasha did mengendal the gift. They did accept the invitation. Semua contoh-contoh ini mengandung sifat-sifat negatif dan nominal negatif. Subjek ditambah to be ditambah not ditambah objek. Contohnya, he will not happy with your decision. Contoh kedua, I was no tidak pengen. Ya, ketiga, I ate once your fault. Ya, kita pindah ke yes no question. Date ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek atau noun. Di sini kita akan menjawab apakah itu yes atau no. Gampang aja di sini. Itu did not yang the method. Oke, itu contohnya. Itu tandanya did the pengeposan. Kita cuma menjawab apakah dia yes the did atau no the did not. Oke. Ya, yang kedua itu was ditambah subjek ditambah objek atau was the has the cream skin the evening. Dijawab yes the was atau no was not. Ya. Descriptive question. Biasanya yang dikatakan Bapak tadi biasanya itu yang kalimat deskriptif itu biasanya penjelasannya yang sangat panjang. Adapun contohnya di bawah ini ada 4 ya. Kita fokus pada pembahasan itu sangat panjang-panjang itu. Ya. Ada rumusnya yaitu 5W 1H ditambah did ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. What did you do at the match yesterday? Ya, contoh yang kedua, what did you do last weekend? I went to the market and some instruments. Ya, baik kan? Itu penjelasannya yang sangat panjang itu. Kita yang bahas ya teman-teman, itu ada 4 contoh. Ya, sekian pembahasan PPT ini. Makasih banyak. Saya Muhammad Ikonong. Audio Jungle.